Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan belajar pelajaran fikih tentang khiyar. Apa yang dimaksud dengan khiyar? Silahkan simak pada gambar berikutnya. Pengertian khiyar. Menurut bahasa, khiyar artinya memilih atau pilihan. Nah, menurut istilah, khiyar ialah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli oleh penjual atau pembeli. Nah, ini yang dimaksud dengan khiyar ya. Jadi, memilih-milih sesuatu barang ya. Sebelum ijab kabul. Hukum hiyar hukum hiyar adalah mubah atau boleh. Nah, mana dalilnya? Yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang bunyinya wa anta bil hiyari bi kulli sil'ati ibta'taha thalatha layalil. Artinya engkau berhak memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Tujuan hiyar. Nah, apa sih tujuan hiyar? Nah, tujuan hiyar yaitu agar penjual dan pembeli dapat mempertimbangkan sebaik-baiknya terhadap barang yang diperjualbelikan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari ya. Jadi itu tujuan dari hiyar. Macam-macam hiyar ada 3 di sini kita sebutkan. Yang pertama hiyar majlis, kedua hiyar syarat, dan yang ketiga hiyar aib. Yang pertama yaitu hiyar majlis. Apa sih hiyar majlis? Hiyar majlis yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli tersebut. Bila keduanya sudah meninggalkan lokasi transaksi maka hiyar tidak berlaku lagi. Ini pengertian dari hiyar majlis. Iya Pak, yang kecil berapaan Pak? Yang kecil itu 10.000, yang gede 20.000. Yaudah deh Pak, yang gede aja Pak, yang warna biru. Oh iya. Ini Pak, uangnya. Iya. Saya ambil lah Pak. Ya. Nah, di sini kalian boleh lihat di sini ada 2 orang ya yang transaksi, yaitu mau membeli payung ya, mau membeli payung. Nah, ternyata payung itu pas dilihat-lihat oleh si pembelinya ternyata nggak sesuai yang diharapkan ya, maka kemudian dia bertanya kepada si penjualnya tidak tahu seperti apa, kenapa gitu ya. Nah, maka akhirnya si pembeli ini tidak jadi untuk membeli payung. Yang kedua yaitu khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya syarat tertentu dengan mempertimbangkan masa atau waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ini termasuk pengertian kepada khiyar syarat. Nah, di sini ada contoh khiyar syarat, yaitu contoh seperti ini. Saya akan membeli baju ini jika cocok dengan anak saya. Nah, kalau tidak cocok, maka besok baju ini saya kembalikan. Nah, jadi ada syaratnya gitu loh. Kalau saya cocok, kalau saya memang pas di anak saya, ya berarti nanti jadi belinya. Tapi kalau saya nggak pas, ya berarti nggak jadi belinya, nanti dibalikan gitu loh barangnya. Nah, ini termasuk pada khiyar syarat ya. Nah, khiyar syarat itu biasanya ya paling lama itu dikasih waktu selama 3 hari seperti itu ya. Paham? Nah, yang ketiga yaitu khiyar aib. Aib itu artinya cacat. Khiyar aib yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila ada yang cacat pada barang yang diperjualbelikan yang tidak diketahui oleh pembeli pada waktu melakukan akad jual beli. Deret, apaan? Kadia. Yeah, wait. Apaan Mak? Beliin emak minum, beliin aqua yang limited edition. Emaknya lagi haus. Ya elah, mager bet, Mak. Apa kau bilang? Ya ampun, Mak, ampun. Nih, Kasih. Ya elah, Simon nyuruh. Ya aku yang limited edition dong. oke nih. Berapa? Tumpah. Ya,
Nah, ini adalah contoh dari hiar aib. Nah, jadi apabila pembeli sudah pulang dan setelah sampai di rumah juga ternyata baru tahu itu loh botol minumnya itu bocor. Nah, maka penjual itu berhak mengganti dengan barang yang baru ya. Apabila si pembelinya itu minta ganti. Nah, agar terhindar dari penipuan ya, terutama untuk barang-barang yang berharga harus ada buktinya, bukti jual belinya, ada surat-suratnya, beli tanggal sekian seperti itu ya, biar tidak demi kehati-hatian dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu ya. Nah, terakhir yaitu hikmah hiar. Apa hikmahnya? Yang pertama, menghindari terjadinya penyesalan antara si penjual dan pembeli. Nomor dua, memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan. Nomor tiga, mendidik penjual dan pembeli supaya bersikap hati-hati dalam menjual atau membeli. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi penjual dan si pembeli ya. Ini adalah hikmah dari hiar. Oke, bisa dipahami ya. Sampai sini ya. إلا الله حسبي ربي جل